Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana apa kabar? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di penghujung akhir dari pelaksanaan Pakarin ini, kalian semuanya masih diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa ya. Baiklah, mungkin ini adalah materi terakhir untuk pembelajaran daring. Nanti kita akan lanjut lagi belajarnya secara offline. Untuk pembelajaran kali ini kita lanjut ya dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang teks cerita sejarah. Bagaimana? Apakah kalian suka cerita sejarah? Iya, pasti di antara kalian ada yang suka cerita sejarah, ada juga yang tidak suka cerita sejarah. Tapi perlu diketahui loh, apa tujuan kita mempelajari cerita sejarah ini? Tentu di dalam cerita sejarah itu banyak nilai-nilai yang terkandung, yaitu tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, disinilah kita diharapkan mampu meneladani dari nilai-nilai kehidupan dalam cerita teks sejarah tersebut. Baik, mari kita mulai. Kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Ya, ini teks cerita sejarah dapat kita bahas, kita ulas ya, mulai dari pengertian, kemudian ciri-ciri cerita sejarahnya, lalu jenisnya apa saja, strukturnya terdiri dari apa saja, dan berakhir dengan fungsi. Fungsi dari cerita sejarah itu sendiri untuk apa. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, dan dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Itu ya. Mungkin bisa dibedakan dari sana. Baik, yang kedua, jika kalian masih pusing gimana ya, nah kita buka tentang ciri-ciri teks sejarah. Nah, di dalam teks sejarah itu yang pertama biasanya menampilkan tentang latar tempat atau kejadian atau suasananya itu terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Misalnya pada zaman penjajahan, pada zaman kerajaan gitu. Nah, itu termasuk ke dalam latar ya, dalam ciri cerita sejarah. Yang kedua, nah ini disajikan secara kronologis, biasanya berdasarkan urutan waktu atau urutan alur kejadiannya bagaimana begitu. Nah itu. Terus yang berikutnya biasanya juga sering menggunakan konjungsi temporal atau berdasarkan waktu ya. Dan yang terakhir, isinya bisa berupa fakta, tapi bisa juga berupa fiksi. Baik, selanjutnya bagaimana dong dengan jenisnya? Apakah cerita sejarah itu banyak jenisnya? Nah ini dia ya. Teks cerita sejarah itu ternyata bisa dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua bisa berbentuk teks cerita sejarah fiksi. Tuh, ya. Mungkin ada pertanyaan, teks sejarah itu fakta, tapi fiksi. Nah, fiksi di sini maksudnya untuk nama tokoh disamarkan, misalnya seperti itu. Sementara untuk tempat atau tidak, nah itu bisa berubah menjadi fiksi. Nah, selanjutnya, struktur dari teks sejarah itu sendiri terdiri dari apa saja? Ini sama halnya dengan struktur novel yang lainnya atau struktur dari cerita pendek sama ya. Jadi pertama diawali dulu dengan yang namanya abstrak, kemudian ada orientasi, tahap pengenalan, lalu muncullah pengungkapan peristiwa atau komplikasi menuju klimak ya, kemudian klimak atau puncak dari permasalahan, lalu nanti berakhir dengan solusi dan diakhiri kembali dengan koda. Itu sudah kita pelajari ya sejak kelas 10 waktu itu. Nah, selanjutnya apa sekarang fungsi dari teks cerita itu sejarah itu sendiri? Nah, ini tergantung perspektif kita. Banyak makna atau fungsi dari cerita sejarah itu sendiri. Cerita sejarah bisa memberikan makna atau fungsi rekreatif untuk kita.
atau kita juga bisa mencari inspirasi dengan membaca cerita sejarah. Dan yang lebih penting lagi, di dalam cerita sejarah itu tentu banyak mengandung edukatif dan bisa berbentuk instruktif, ya. Selanjutnya, untuk materi lebih lanjut tentang teks sejarah seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Tapi sebelumnya, silakan kalian baca di rumah teks sejarah itu sendiri. Seperti apa? Banyak ya. Ada tentang misalnya Borobudur atau Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ya. Bisa juga judulnya tentang Pangeran Diponegoro. Itu novel loh, novel. Jadi bisa dibaca dengan asik, tapi kita bisa menelusuri sejarah. Ya, baik. Demikianlah anak-anak, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dan kita offline ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.